Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali majelis kita ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya sebenar-benar pujian. Dialah yang berhak kita puji. Atas segala nikmat Allah berikan kepada kita, kita senantiasa bersyukur, membasahi lisan kita dengan memujinya dan berterima kasih kepadanya. Salawat petangkai salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim. Ya Allah, berikanlah salawatmu dan salammu serta tambahan keberkahanmu dan nikmatmu untuk hambamu yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Pada malam ini kita berkumpul untuk kembali melanjutkan estafet kajian kita di kajian Mukhtasar Minhajul Qasidin, intisari dari kitab Ihya Ulumuddin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas panjang lebar tentang mencari nafkah, batasan-batasannya, adab-adabnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, termasuk transaksi, jual beli, bahkan sikap kita kepada pemerintah. Dan disitulah penutupan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu kita simpulkan bahwasannya pergaulan dengan penguasa itu maka yang pertama adalah senantiasa taat dan patuh kepada penguasa tersebut, baik penguasanya adil maupun zalim. Dan ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau taat kepada pemerintah yang adil, maka tentunya sepakat semua orang untuk senantiasa taat dan patuh kepada pemerintah yang adil. Namun ada sebagian yang menyimpang dari jalan ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan jikalau pemimpinnya zalim maka tidak wajib taat. Tentunya ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manhaj salaf, di mana Nabi SAW sudah jauh-jauh hari memperingatkan kita dalam sabdanya, yakunu ba'di a'immatun, akan datang suatu hari pemimpin-pemimpin la yahtaduna bihudaya, mereka tidak mengambil petunjukku, mengambil petunjuk yang lain, mengambil hukum yang lain, buatan-buatan manusia bukan hukum Allah. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak mengambil sunnah dengan sunnahku, malah mengambil petunjuk-petunjuk yang lain, pedoman-pedoman yang lain, bukan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayakumu fihim rijalun qulubus syayatin fi jusmanil ins, dan akan muncul pula di tengah-tengah kalian orang-orang yang hatinya adalah hati syaitan dengan wujud manusia. Kalau pemimpin sudah dekat dengan orang-orang seperti ini, bahaya. Makanya para ulama pernah diuji dengan siksaan yang sangat pedih
di zaman di mana penguasa-penguasanya dekat dengan kelompok Mu'tazilah, sehingga banyak para ulama diuji dengan pertanyaan apakah Al-Quran makhluk atau bukan. Jadi penguasa dekat dengan kaum Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Di antara para ulama dan yang paling sabar, yang berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah kalamullah adalah Imam Ahmad. Beliau berpegang teguh Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Apa yang terjadi? Dipenjara, disiksa. Berapa kali pedangnya terhunus ke hadapan dia, namun tetap sabar dan kokoh menghadapi fitnah khalqil Quran ini. Lihat sebabnya apa? Pemerintah dikelilingi oleh ulama-ulama yang ulama yang jelek. Makanya jangan pernah jauh dari para ulama, dari bimbingan mereka. Kalau bisa, kalau tidak seperti itu, maka kita akan tersesat. Dan di antara para ulama juga ada yang sampai meninggal dunia karena betapa pedihnya fitnah tersebut, betapa beratnya azab siksaan dari penguasa pada zaman itu. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Buwaiti, muridnya Imam Syafi'i. Beliau meninggal dunia, wafat mempertahankan akidah Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Beliau diikat tangannya ke belakang, dipukul, dicambuk, kemudian diletakkan di atas keledai dan dipindahkan dari negeri satu ke negeri yang lain sampai beliau wafat. Masya Allah, rahimahullahu ta'ala. Kita dibully sedikit langsung melempem, ya, dihina, dikucilkan, diganggu, ya. Karena manhaj salaf yang kita pegang mungkin dibenci, dijauhi, langsung udahlah, daripada saya dibenci orang, akhirnya kembali lagi kepada keadaan seperti dia dahulu. Contoh para ulama yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat, Nabi sudah memperingatkan hal ini, bahwasanya akan datang pemimpin-pemimpin yang zalim, mengambil hukum-hukum selain hukum Allah, mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka ada orang-orang yang hatinya hati syaitan. Kalau sudah hati syaitan, Pak, apa yang diberikan kecuali jelek. Tidaklah yang diberikan kecuali jelek, yang dituduhkan kecuali sesat, walaupun wujudnya manusia. Jadi memang ada setan berwujud manusia, dan kita berlindung dari hal tersebut. Minal jinnati wan nas, dalam surat An-Nas, berlindungnya Allah dari jin, ya, dari setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa asna', bagaimana aku bersikap kalau sudah melihat pemimpin yang zalim seperti itu, dikelilingi oleh orang-orang yang rusak seperti itu, bagaimana sikapku kalau aku mendapati seperti itu? Maka Rasulullah mengatakan, tasma'u wa tuti'u lil amir, tetap kalian mendengar, tetap kalian taat, jangan membangkang. Sampai seperti apa ketaatannya ya Rasulullah? Wa in tudrab wa in duriba dhahruka, walaupun punggungmu itu dicambuk, dipukul. Artinya apa? Dengan kekerasan. Walaupun sampai badan kita disakiti, tetap dengarkan dan taati perintah dari penguasa tersebut, walaupun dia sampai menyakiti fisik kita.
Wa ukhidha maluka, walaupun sampai diambil harta kita secara zalim. Ada penguasa-penguasa yang memang seperti itu, mengambil hak kita secara zalim. Maka bersabar, ya, tetap taat dan patuh dalam hal ma'ruf. Walaupun hak kita diambil di dunia, yakin pasti hak itu akan dikembalikan oleh Allah di pengadilan akhirat. Jadi jangan terlalu bersedih Bapak, jikalau ada orang mungkin menipu Bapak, mencuri harta Bapak, ya. Na'udzubillah, mengambil nyawa atau membunuh orang yang kita cintai secara zalim, ya. Walaupun tidak bisa diadili di dunia, kita bersabar. Kalau mereka lolos dari hukum di dunia, maka tidak lolos dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasma' wa ati'. Rasulullah kembali tegaskan, dengarkanlah dan taatilah. Inilah dia akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap penguasa yang zalim. Tetap taat dan patuh, ya. Tentunya taat dan patuh ini tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan apa? Kesabaran. Maka ya hiasilah dengan sifat sabar. Sabar. Kenapa sabar? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penguasa itu punya masa expirednya, Pak. Ya. Tidak selamanya seperti itu. Tidak selamanya dia berkuasa terus, pasti akan ganti. Berbeda dengan kekuasaan Allah, pasti akan kekal. Tapi kekuasaan manusia sementara, tidak ada yang abadi. Dia akan diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Berbeda jikalau kita memberontak, mengangkat senjata, memprovokasi warga dan masyarakat untuk melakukan revolusi, sehingga tumpahlah darah, peperangan terjadi, keamanan tidak kondusif, bahan makanan pokok sulit didapatkan dan lain sebagainya, banyak infrastruktur bangunan rusak, ya, gara-gara pemberontakan tersebut. Yang terjadi apa? Lebih baik apa lebih buruk? Lebih buruk, Bapak. Lebih buruk. Oleh karenanya terkadang apa yang kita inginkan itu ternyata buruk. Makanya rel kita sesuai dengan apa yang Al-Quran tuntun dan apa yang Rasulullah ajarkan. Walaupun mungkin di nalar kita, di hati kita, masa sih nggak masuk akal, nggak sesuai. Nggak usah, ya. Akal nggak terima, maka hati jangan sampai nggak nerima. Nggak masuk akal, maka masukin ke hati, ya. Sambil berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Bukan sami'na wa pikirna. Ya, sekarang kan makin tren. Masuk akal nggak sih? Masuk akal nggak sih? Ya, ya masuk akal. Tapi akalnya siapa? Akalnya orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, yang memahami makna syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Menerima hadis Nabi adalah konsekuensi seseorang yang mengaku Rasul adalah Muhammad adalah Rasulku. Itu konsekuensinya. Masuk akal. Tapi bagi mereka yang tidak memahami itu sulit menerimanya. Kemudian yang kedua, bagaimana bergaul dengan pemerintah yang zalim? Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan ada 3 keadaan. Yang pertama yaitu kita masuk kepada mereka, menemui mereka, bergaul dengan mereka,
Dan inilah yang paling jelek, paling buruk. Kenapa? Mereka zalim, Pak. Kalau enggak kita dirusak, kita yang terfitnah. Kenapa? Rasul yang mengatakan, man ata abwabas salatin uftutin. Barang siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa, maka akan terfitnah. Apalagi ini pemerintah yang zalim. Lihat ya. Biasanya pemerintah yang zalim bisa mempengaruhi kepada kita dengan pengaruh yang jelek. Yang pertama ya, lewat memujinya. Terkadang kita memuji pemerintah kita, padahal tidak ada pada dirinya pujian tersebut, hanya basa-basi saja. Yang kedua, membenarkan kedustaannya, ya. Membenarkan kebohongannya. Dia bohong tapi kita benarkan. Pemerintah yang zalim. Yang ketiga, kemewahan yang dimilikinya itu merusak syukur kita. Kita nggak bisa lagi melihat ke bawah, ya. Tapi malah melihat ke atas. Akhirnya apa? Berkurang rasa syukur, mengeluh kepada Allah, mengeluh terhadap pemberian Allah, ya. Padahal kunci bahagia adalah dengan melihat orang di bawah kita. Kita bahagia dengan sepeda motor kita. Ketika kita melihat ke bawah, banyak orang masih pakai sepeda. Kita bahagia melihat kita pakai sendal jepit pula. Ketika kita melihat di bawah kita masih banyak orang yang cacat, lumpuh, bahkan tidak punya kaki. Dan seperti itu. Tapi kalau masuk ke penguasa-penguasa yang hidupnya dengan kemewahan, ya kita malah gak bersyukur. Makanya jikalau ada suami ataupun istri, anak melihat sering nonton kemewahan para artis, nasihati, jangan. Ya. Sering kan artis memamerkan kemewahan, kekayaan. Itu tidak mendidik sebenarnya. Bisa merusak keqanaahan kita. Ya, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak anak-anak kita ke tempat-tempat yang memang mendekatkan mereka kasih sayang kepada fakir miskin. Ya. Mengingatkan akhirat sehingga lahir apa Pak? Sifat baik, peduli kepada orang lain, bukan melahirkan sifat tamak, ambisius, mengumpulkan ya dunia. Naudzubillah. Bahkan ikut tren. Ya, pakaiannya serba bolong-bolong. Ada pakaian bagus yang dipakai, pakaian yang berlubang, pakaian yang rusak. Tidak mendidik. Kemudian keadaan yang kedua, yaitu penguasa datang berkunjung. Kita sudah tidak masuk kepadanya Ustaz, tapi penguasa yang datang kepada kita. Ya. Turun lapangan, ya kan? Penguasa datang berkunjung kepada kita, maka tetap kita penuhi adab-adabnya. Misalkan kalau dia ngucapin salam, balas salamnya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullah. Bapak juga, ya kan? Dia datang sebagai tamu, kita hormati sebagai tamu. Kan itu hak seorang muslim. Hak seorang muslim. Akan tapi tetap ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang tadi. Fitnah-fitnahnya para penguasa, memuji apa yang tidak layak baginya, ya, berkata membenarkan kedustaannya, kebohongannya, dan terfitnah dengan kemewahan yang dibawanya. Kemudian keadaan yang ketiga, yaitu menjauhi penguasa. Menjauhi penguasa, ya. Tidak melihat mereka dan mereka pun tidak melihat kita. Dan ini adalah keselamatan, ya. Keselamatan.
Karena apa Pak? Tidak jatuh kepada 3 bentuk ya, fitnah dari penguasa tadi. Kita fokus saja dengan apa? Kehidupan kita, apa yang diperintahkan selama itu ma'ruf, taati, dan senantiasa kita doakan kebaikan untuk penguasa kita. Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah perbaikilah pemerintah kami, wafiqhu li ta'atik, dan berilah dia taufik untuk taat kepadamu, wahtakimi syariatik, dan berhukum dengan syariatmu. Dan doa-doa semisal seperti itu, bukan doa ya yang berbau apa-apa melanggengkan rezimnya, tidak boleh ya. Tidak seperti itu. Kita nih berapa doakan kebaikan, hidayah buat pemimpin kita yang zalim ya, seperti itu. Itulah dia pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu kitabu adabi suhbati wal ukhuwati wa muasyaratil khalqi wa nahwi dzalik. Kitab yang menjelaskan tentang adab-adab bersahabat dan bersaudara dan bergaul dengan sesama dan hal-hal yang berkaitan tentangnya. Kehidupan kita sebagai makhluk sosial Bapak dan Ibu sekalian tidak lepas yang namanya apa Pak? Butuh kepada sahabat, saudara, ya, berinteraksi dengan mereka, bergaul dengan orang lain. Kita butuh kepada mereka, kepada tetangga. Oleh karenanya penting untuk memperhatikan adab-adabnya. Agar apa Pak? Ada 2. Yang pertama, agar mendatangkan maslahat, mendatangkan maslahat duniawi. Berupa apa? Teman yang baik, tetangga yang baik, ya. Kita bisa menasihati mereka, mereka menasihati kita, bisa saling tolong menolong dalam kebaikan. Itu maslahat duniawi yang kita rasakan di dunia. Siapa coba di antara kita yang tidak butuh dengan tetangga, dengan saudara dan sahabat kita? Bahkan mungkin kita punya keluarga tapi jauh di sana, di seberang pulau, bahkan seberang negara sana mungkin. Tapi ya, tetanggalah yang paling tahu tentang kita, keadaan kita, kebutuhan kita, kesusahan kita. Kalau kita sakit, coba siapa yang paling tahu pertama? Ya. Kalau kita meninggal dunia, siapa yang pertama kali tahu? Padahal orang tua kita, ya, kerabat dekat kita ada di seberang sana. Ya. Jadi perhatikan tetangga kita, Bapak. Berbuat baik kepada mereka. Bagaimana adabnya, insya Allah dijelaskan. Dan yang kedua, maslahat akhirat, yang mencakup 2 hal juga. Yang pertama, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya enggak main-main. Insyaallah akan dijelaskan di sini. Yang kedua, ya, saling memberikan manfaat di akhirat. Ternyata saudara pun, teman baik pun bisa bermanfaat di akhirat, ya. Bisa bermanfaat di akhirat. Jadi bukan hal yang sepele, ya. Bagaimana itu? Yaitu bisa saling memberikan syafaat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan dalam Sahih Bukhari, ketika orang-orang yang bertauhid masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang musyrik masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala,
Maka orang yang bertauhid yang masuk ahli surga tadi, mereka bertanya, mana si fulan? Mana si fulan yang dulu menasihati kami? Mana si fulan yang dulu mengajak kami kepada kebaikan? Lihat pengaruh teman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, coba cek di surga. Coba cek di neraka. Jikalau dalam hatinya ada seberat biji keimanan, keluarkan dia dari neraka. Tuh. Penting. Oleh karenanya memiliki saudara, sahabat yang baik di dunia itu bisa bermanfaat di akhirat. Beda kalau teman yang buruk. Sahabat yang buruk, rusak di dunia, apalagi di akhirat. Ya, ketika kita mengharapkan pertolongan syafaat, wala tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat syafaat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi teman-teman yang buruk tidak bermanfaat syafaatnya. Dan ini sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman-Nya, "Fama lana min syafi'in." Kami tidak memiliki orang-orang yang memberi syafaat. Wala sadiqin hamim, dan tidak pula memiliki teman-teman yang baik. Lihat, Allah gandengkan syafaat, orang yang memberikan syafaat dengan teman yang baik. Kata Al-Hasan Al-Basri, teman-teman yang baik itu bisa memberikan syafaat, sedangkan teman-teman yang buruk tidak bisa. Bahkan yang terjadi apa-apa? Permusuhan, ya. Permusuhan. Na'udzubillah. Dan hal ini sudah disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam firman-Nya, apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zukhruf, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kekasih, teman akrab, saudara akrab pada hari kiamat itu ba'duhum li ba'din adu, akan menjadi musuh pada hari kiamat, ya. Illal muttaqin, kata Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Lihat. Jadi teman-teman yang baik, yang bertakwa tadi bisa bermanfaat untuk temannya yang lain. Berbeda kalau temannya buruk, siapa yang bermanfaat? Makanya jika kalau merasa mungkin kita nggak baik, ya jangan pula kita bersahabat dengan yang buruk, malah nambah buruk. Jadi kalau kita bersahabat dengan yang baik, walaupun kita masih buruk, insya Allah Allah akan berikan kemudahan kita menjadi baik. Logikanya apa? Bapak pernah nggak memperhatikan buah di atas pohon? Atau bapak langsung ngambil batu lempar? Jangan, ya. Punya orang. Perhatikan ketika di pohon tadi ada buah dua. Buah yang satu itu buruk, busuk sedikit. Buah yang satu di sampingnya bagus, nempel dia, Pak. Ternyata apa? Buah yang bagus tadi ikut-ikut busuk, ikut-ikut buruk karena bersama yang buruk. Tuh. Buah saja seperti itu.
apalagi kita, ya. Jadi marilah kita ilmui adab, ya, bersaudara, bersahabat, dan bergaul sesama orang lain, ya, di bab ini insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal ulfata samratu hasanil khuluq. Ketahuilah bahwasannya berlemah lembut, persaudaraan itu buah dari akhlak yang mulia. Buah dari akhlak yang mulia. Jadi sumbernya apa, Pak? Hasil dari akhlak yang mulia. Jadi kalau kita dekat dengan sesama, bersaudara, bersahabat, itu hasil dari akhlak mulia. Jadi kita gembleng akhlak mulia tersebut. Kenapa? Karena biasanya orang akan menjauhi orang yang akhlaknya jelek. Ada nggak orang yang senang bersahabat dengan orang yang buruk? Nggak ada orang yang senang, orang baik senang bersahabat dengan pencuri. Ya, yang ada malah dicuri nanti. Tapi kalau akhlaknya bagus, insya Allah dia dekat dengan sesama, akrab dengan yang lain. Banyak kawan dan sahabatnya, disenangi banyak orang. Akhlaknya baik, itu buah dari akhlak yang baik. Wa tafarruq samratu su'il khuluq, sedangkan saling menjauh, dijauhi orang lain, dibenci orang lain, dihindari orang lain, itu adalah buah dari akhlak yang jelek. Nauzubillah. Kita dijauhi oleh orang lain. Li'anna hasanal khuluqi yujibut tahabu wat tawafuq. Karena akhlak yang baik itu melahirkan saling mencintai, ya, dan saling membersamai. Jadi orang senang bersama kita, mencintai dan menyukai kita. Kenapa kau suka sama dia, mainnya, bergaulnya, bersahabatnya? Dia baik orangnya, akhlaknya bagus, adabnya baik. Wa su'ul khuluqi yusmiru tabagud wa tadabur, sedangkan akhlak yang buruk itu membuahkan, ya, kebencian dan saling meninggalkan. Orang nggak mau mendekati kita, bersahabat dengan kita karena akhlak kita jelek. Wala yakhfa ma fi husnil khuluqi minal fadl, dan tidak, ya, samar lagi bahwasannya dalam akhlak yang baik ada keutamaan dan hadis-hadis dallatun ala dzalik, menunjukkan hal tersebut. Jadi di sini beliau akan mendatangkan hadis-hadis tentang keutamaan akhlak yang baik sebagai modal kita, motivasi kita untuk memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak itu sebenarnya teorinya mudah. Teorinya mudah, Pak. Ya, di mana-mana orang pasti berkata jujur itu akhlak yang baik, betul? Nggak ada yang bilang jujur itu akhlak buruk. Nggak perlu dalil, Pak. Ya, saling menolong itu akhlak yang baik. Ya, nggak perlu dalil. Secara logika iya, kan saling menolong bagus. Akan tapi didatangkan dalil sebagai satu penekanan bahwasanya Islam mengajarkan hal tersebut, memerintahkan akan hal itu. Yang kedua, mendatangkan ridho dan pahala dari Allah. Jadi kita termotivasi untuk melakukan hal tersebut karena ada apa, Pak? Janji manis dari Allah, bukan PHP. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisihi janji. Yuk kita tengok hadis-hadis tentang keutamaan akhlak. Faqad ruwiya min hadithi Abi Darda 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah diriwayatkan dari Abu Darda. Abu Darda ini sahabat yang sering sekali meriwayatkan hadis-hadis tentang akhlak dan tentang ilmu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dari timbangan seorang mukmin pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Akidah ahlu sunnah wal jamaah meyakini akan ditegakkan timbangan di hari kiamat, Pak, untuk menimbang amalan kita, salah satunya akhlak mulia. Menimbang sholat kita, menimbang puasa kita, sedekah kita, tauhid kita ditimbang. Juga menimbang hamba tersebut, menimbang orangnya. Bukan berarti motivasi membesarkan badan, Pak, ya. Bukan itu maksudnya. Karena kata Nabi, sesungguhnya orang kafir itu walaupun dia besar badannya, kita lihat kan orang-orang barat, ya, besar-besar badannya. Allah berikan kelebihan dalam fisiknya. Hidungnya mancung ke depan, Pak. Nah, kalau kita mancung, iya mancung ke belakang tapi, Pak. Ya, badannya kekar, tinggi, tegak. Nah, kita kurus, kerempeng, hidup lagi, ya kan? Tapi alhamdulillah Allah tidak melihat fisik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah enggak melihat fisik kita, penampilan kita, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat hati dan amalan kita. Amalan zahir bagus, hatinya juga bersih. Jadi bukan hati saja. Jadi salah orang yang bilang yang penting hatinya baik. Mbak jilbaban, Mbak, pakai hijab. Yang penting hatinya berhijab, Mas. Enggak bisa. Amalan juga harus terbukti. Ya. Justru bukti perbuatan baik itu adalah dalil hatinya baik. Ya. Hatinya baik. Dalil. Kenapa? Karena hati baik pasti melahirkan tindakan yang baik dan tidak sebaliknya. Mungkin zahir dia baik, tapi hatinya buruk. Tapi kalau hatinya sudah baik, pasti perbuatannya baik. Dari mana pembedanya? Sabda Nabi, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Dalam diri manusia ada sekerat daging. Jikalau daging itu baik, maka baiklah seluruh badan tersebut. Ala wa huwal qalbu. Ingatlah itu adalah hati. Jadi kalau hatinya baik, perbuatannya baik, ucapannya baik, tindakannya baik. Tapi kalau perbuatan baik, belum tentu hatinya baik. Ada orang sholat, Masya Allah, rajin sholatnya. Ada puasa, Masya Allah, sang puasanya pati geni, ya kan? Puasanya mutih, ya kan? Akan tetapi rusak hatinya. Ya. Tidak paham tauhid, tidak paham sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak paham ilmunya. Ilmu letaknya di mana, Pak? Di hati. Tauhid letaknya di mana? Ya, di hati. Oleh karenanya penting memperhatikan hati. Jadi hati-hati, ya, dalam memperhatikan hati. Jadi akan ditimbang jasad orang yang beriman tadi. Orangnya ditimbang, Pak. Ya, jadi yang kurus-kurus, ya, jangan sedih, ya kan? Karena kata Nabi seperti itu. Walaupun orang kafir itu besar, kata Nabi, ketika ditimbang itu enggak lebih berat dari sayapnya nyamuk. Enggak, berarti apa, Pak? Ringan sekali, Pak. Tapi orang mukmin, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Ibnu Mas'ud, ya, dikata-katain oleh sebagian yang lain ketika dia menaiki pohon kurma, terlihat dari bawah kaki Ibnu Mas'ud yang kecil, mungil, kurus.
diejek sama sebagian orang. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya kedua kakinya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Tuh Pak, pernah lihat gunung Uhud Pak? Ya, semoga yang ada di sini bisa pergi haji dan umrah, amin. Gunung Uhud itu besar. Walaupun Ibnu Mas'ud badannya kecil, kurus, tapi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala timbangannya. Yang ketiga yang akan ditimbang adalah catatan amal kita. Catatan amal. Dalam sebuah hadis ada seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah. Semasa hidupnya bermaksiat terus sampai didatangkan ya di hadapan dia 70 catatan keburukan. Setiap catatannya sepanjang mata memandang, Pak. Isinya catatan gelap semua. Merah semua, Pak. Ya, kalau merah kan kalau dirapat berarti apa, jeblok, Pak ya. Isinya maksiat semua, Pak. 70 catatan, setiap catatan itu sepanjang mata memandang. Ini buku ini kalau dijajarkan nggak sepanjang mata memandang, Pak. Buku catatan. Kemudian kata Allah, wahai hambaku, bagaimana ini? Apakah kau mengakuinya? Betul ya Rabb, aku mengakui kesalahanku ini. Tapi kata Allah, innaka la tuzlam, kamu enggak dizalimi. Kemudian Allah mengeluarkan bitokoh, kartu, bukan kartu ATM atau black card, bukan Pak. Tapi kartu tauhid yang di situ tertulis la ilaha illallah. Kemudian di timbangan tersebut, timbangan itu Pak memiliki dua ya tempat sini. Yang satu ditaruh catatan tadi 70 catatan keburukan, setiap catatan sejauh mata memandang. Yang satunya cuma satu kartu aja Pak ditaruh. Apa yang terjadi Pak? Ya. Gini ya. beratan kartu tauhid ya dibandingkan catatan keburukan. Tuh, catatan ditimbang, Pak. Catatan keburukan Bapak, ini Pak Ateng catatanmu yang buruk, ini Pak Ateng catatanmu yang baik. Ya. Lu dari mana catatan itu, Ustaz? Ada dua malaikat ya yang bertugas untuk mencatat. Ya. Tapi baiknya malaikat itu, Pak, kalau kita melakukan keburukan itu nggak langsung dicatat, dikasih kompensasi dulu. Ini orang bertobat nggak? Oh nggak bertobat, tulis. Oh bertobat, nggak jadi ditulis. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, langsung ditulis Pak, nggak pakai ditunggu dulu. Dia ngasih ke orang, diambil lagi nggak ya? Nggak gitu, dicatat langsung. Makanya betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, marilah kita perbanyak amal kebaikan agar catatan kebaikan kita full. Dan ada satu amalan yang sebaiknya kita perhatikan dalam catatan amal, apa itu Pak? Istighfar. Ya, karena Nabi telah mengatakan, beruntung bagi mereka yang mendapatkan dalam catatannya istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Makanya Bapak daripada bengong, ngelamun, mikirin nasib ya kan? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Yang mungkin sedang jaga warungnya, tokonya, daripada bengong ya, belum ada pembeli, istighfar. Ya, istighfar. Masya Allah, supaya banyak kali istighfar di buku catatannya. Seperti itu. Dan istighfar bisa mendatangkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat kesusahan kita. Ya. Yang tadinya tidak ada pembeli jadi pembeli datang. Ya, seperti itu. Jadi itu.
Dan di antara timbangan yang paling berat adalah akhlak yang mulia, Pak. Jadi kalau pengen timbangan kita berat, maka berakhlaklah dengan akhlak yang mulia, dan itu menyebabkan timbangan kita menjadi berat. Menjadi berat. Ya. Arwahu Tirmidzi wa sahhahu. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Wa fi haditsin akhar, hadis berikutnya, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah masawikum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, satu, dan yang paling dekat majlisnya kepadaku di hari kiamat, majlis Rasulullah. Ya. Ini benar-benar majlis Rasulullah, Pak. Bersama Rasul di hari kiamat nanti. Siapa mereka? Yang akhlaknya bagus. Jadi kalau kita ingin dicintai Rasulullah, ya, ingin dekat majlisnya dengan Rasulullah di hari kiamat, maka amalannya adalah berakhlak yang mulia, ya. Tidak usah repot-repot, ya, bertanya apa amalannya, tolong kasih amalan, kasih wiridan, ya kan, supaya Rasul cinta kepadaku, dekat majlisku dengan majlisnya. Jawabannya akhlak yang mulia. Loh, dari mana amalannya? Dari Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan orang yang berakhlak mulia, dicintai oleh makhluk yang paling mulia yaitu Rasulullah, dan dekat dengan beliau pada hari kiamat. Dekat dengan beliau. Dan beruntung bagi mereka yang dekat dengan beliau. Kalau mungkin di dunia kita tidak boro-boro dekat, Pak, melihat pun tidak, apalagi berjumpa, tidak, ya. Tapi ada ustadz yang mengaku bisa melihat Nabi, bertemu dengan Nabi, ya. Maka ini kita katakan tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ada orang yang mengaku berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar. Ini tidak ada dalilnya. Yang kedua, kenyataan mendustakannya. Karena orang yang paling Rasul cintai siapa? Abu Bakar. Wanita yang paling Rasul cintai siapa? Aisyah. Putri yang beliau paling cintai siapa? Fatimah. Tapi apakah mereka mengaku saya bertemu Nabi, saya melihat Nabi di alam nyata? Tidak pernah ada riwayatnya. Padahal mereka orang yang paling Rasul cintai. Kok ada orang belakangan yang mengatakan aku berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi dalam keadaan sadar. Gak main-main, Pak. Ibunda kita Aisyah itu hidup setelah Nabi wafat puluhan tahun. Kalau tidak salah 47 tahun, Pak. Hidup menjanda. Ditinggal Nabi SAW 47 tahun. Tidak pernah sekalipun Aisyah mengatakan Rasul datang kepadaku, aku melihat Rasul, berjumpa dengan Rasul dalam keadaan sadar. Umar, Hafsah, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain tidak pernah meriwayatkan hal tersebut, dan tidak pernah diriwayatkan dari mereka hal tersebut. Kok kita yang imannya jauh dari mereka, banyak salah dan dosa, mengaku bertemu dengan Nabi? Masuk akal gak sih? Ya kan? Wa inna abghadakum ilayya, dan orang yang paling aku benci. Mau nggak dibenci sama Rasul? Enggak. Ya. Kita berlomba-lomba mengaku cinta Nabi, cinta Rasul. Kok ini malah dibenci sama Rasul? Dan yang paling jauh majlisnya dariku di hari kiamat adalah mereka yang berakhlak buruk. Akhlaknya buruk. Naudzubillah. Semoga Allah memperbaiki akhlak kita.
Wa su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Ini hadis ketiga. Nabi pernah ditanya tentang apa yang paling banyak membuat seseorang masuk surga. Maka Rasul menjawab dengan dua jawaban. Pertama, taqwallah, takwa kepada Allah, yaitu mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Perintah Allah itu hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah. Tapi patokan takwa di sini adalah ketika kita taat melaksanakan hal-hal yang wajib, dan hal-hal yang wajib sedikit, dan meninggalkan hal-hal yang haram, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya meninggalkan ringan, Pak. Yang berat apanya? Mukhalafatul hawa. Bukan pakai si, Pak ya. Itu nama saya. Menyelisih hawa nafsu, itu yang berat. Meninggalkan maksiat itu mudah, karena meninggalkan, Pak ya. Beda dengan sholat, butuh action, butuh gerakan. Wudu dulu, datang ke masjid, ya, takbir, ruku, sujud, 4 rakaat pula. Imamnya bacaannya panjang pula. Kayak gitu. Pada hari Senin bacanya Al-Fil, Al-Baqarah bacanya. Panjangnya, surat apa yang dibaca? Al-Baqarah. Al-Baqarah kan sapi. Imam besok baca apa? Al-Fil. Wah, nama gede ini Al-Fil, gajah, ya kan? Nggak jadi datang ke masjid. Jangan bikin orang lari, ya, sekedar ya. Sekedar saja, jangan panjang-panjang. Seperti itu, Pak. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang berat hawa nafsunya itu. Yang berat hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Dalam Al-Quran surat Yusuf, sesungguhnya hawa nafsu itu memerintahkan kepada yang buruk, kepada jalan yang salah. Yang kedua, wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Semua ini korelasinya kepada apa, Pak? Kepada persahabatan, persaudaraan, dan bergaul dengan sesama. Karena biasanya objek akhlak yang baik itu kepada siapa? Akhlak yang baik kepada siapa? Kepada orang lain. Betul nggak, Pak? Kepada orang lain. Beda dengan adab. Kalau adab biasanya pada diri. Adab makan, betul? Adab minum, ya. Adab tidur, seperti itu. Kalau akhlak yang baik biasanya ke orang lain, biasanya, ya. Walaupun di sana ada adab kepada diri sendiri dan adab kepada orang lain, adab kepada tetangga misalkan. Nah, itu masuk kepada akhlak nanti, ya. Kenapa dikatakan adab? Karena lebih dekat kepada perbuatan. Karena adab biasanya terkait dengan perbuatan. Adab makan, yang pertama baca bismillah, perbuatan lisan. Yang kedua memakai tangan kanan makannya, perbuatan anggota badan. Setelah makan membaca alhamdulillah, betul? Ya, itu juga action lagi, ucapan lisan. Jadi adab biasanya berkaitan dengan ya diri sendiri dan perbuatan. Dan di sana ada hadis-hadis lain yang menunjukkan tentang akhlak-akhlak yang mulia, keutamaan-keutamaan akhlak yang mulia yang patut kita renungkan bersama, ya. Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita termotivasi untuk memperbaiki akhlak kita. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa.
Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang baik akhlaknya. Jadi barometer keimanan kita diukur dengan akhlak kita. Jadi makanya mungkin kita sudah bertauhid nih, tauhidnya murni 24 karat, ya kan? Tapi akhlak masih buruk. Coba latih, sesuaikan dengan akidah yang lurus kita, tauhid yang murni kita. Kenapa? Akhlak yang baik itu dalil, bukti bagusnya iman seseorang, sempurnanya iman seseorang. Karena apa? Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amal perbuatan itu bagian dari iman. Berbeda dengan kelompok sesat yang mengatakan amal perbuatan bukan bagian dari iman. Jadi mereka memisahkan antara iman dengan amal. Nah, ini salah. Jadi akibatnya apa? Mereka mengatakan imannya pelacur sama dengan imannya Abu Bakar. Imannya pencuri sama dengan imannya Jibril. Imannya koruptor sama dengan imannya Rasul. Nah, ini fatal. Berarti semuanya masuk surga. Semuanya derajatnya sama. Ya. Tidak seperti itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukti dalil yang membantah mereka. Akmal, yang paling sempurna. Berarti apa-apa? Ada yang tidak sempurna. Yang paling tinggi berarti ada yang tidak tinggi. Ini dalil membantah mereka. Jadi iman tidak selevel, tidak setara. Ada yang iman level tinggi, ada imannya yang level rendah. Dan kita di sini semuanya berbeda-beda kadar keimanannya. Mungkin imannya bapak lebih tinggi daripada imannya saya. Mungkin imannya ibu Tukiyem lebih bagus daripada imannya ibu Juminten. Kayak gitu. Ya, makanya tugas kita apa? Terus meningkatkan keimanan. Dan salah satu barometer sempurnanya iman adalah dengan akhlak yang mulia. Kemudian muallif mengatakan wa ammal mahabbatu fillahi ta'ala, adapun cinta karena Allah. Ini sekarang mulai membahas tentang modal dasar kita bersaudara, Pak. Jadi apa sih bahan bakarnya? Apa sih modalnya? Apa sih landasan kita dalam bersahabat, bersaudara? Karena ada orang itu bersahabat karena dunia, Pak. Ada kalau orang uangnya banyak, temannya banyak. Ada orang kalau punya kekuasaan, punya jabatan, temannya banyak. Tapi dalam Islam bukan itu patokan persahabatan, landasan persaudaraan, ya, pedoman pertemanan bukan itu semua, bukan duniawi. Tapi lihat kata beliau, wa amal mahabbatu fillah, adapun cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu landasan yang benar dalam kita bersahabat, bersaudara, berteman, bertetangga, bergaul bersama sesama. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu mencintai seseorang. Jadi seseorang mencintai apa yang Allah cintai dari orang tersebut. Misalkan kita mencintai seseorang karena dia taat kepada Allah. Aku suka sama orang yang soleh. Aku suka sama orang yang bertauhid. Aku suka sama orang yang melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku suka orang yang mengamalkan sunnah. Itu berarti cintanya karena Allah. Lah kalau cinta, aku suka orang yang banyak duit,
Aku suka sama orang yang punya jabatan. Ini namanya apa? Cinta karena duniawi. Bisa dibedakan Pak maksudnya? Ya, itu dia makna dari cinta karena Allah. Mari kita lihat keutamaan cinta karena Allah ini. Fa fi sahihaini, dalam sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala naungi dengan naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, hari kiamat itu hari yang sulit, pelik, susah. Setiap orang itu nggak mikir mana kekasihku yang tercinta, mana orang tuaku yang tersayang, mana sahabat karibku, mana teman akrabku, nggak ada. Semuanya bilang apa Pak? Nafsi, nafsi, gue, masing-masing. Bahkan kita dikumpulkan di hari kiamat, apa Pak? Khufatan, uratan, burma, tanpa busana, tanpa sendal, dan tidak berkhitan. Nggak ada sehelai benang yang menutupi badan kita, tidak ada sendal yang melindungi telapak kaki kita, walaupun sendal jepit, nyeker men semua, telanjang bulat semua. Kalau di dunia ada yang telanjang bulat gimana Pak? Melotot semua Pak, mengarah kepada Bapak. Ini orang gila ini, ya kan? Tapi di hari kiamat nanti nafsi-nafsi semuanya menunduk. Matahari didekatkan 1 mil. Kita dikepung oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat langit ke-1 mengepung kita dari barisan pertama. Malaikat kedua mengepung, ya. Malaikat langit kedua mengepung di barisan kedua sampai lapis ke-7 kita dikepung, Pak. Pada hari itu kita hanya mengingat apa? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, mengingat apa yang sudah diamalkan, bukan apa yang telah dikumpulkan berupa harta, jabatan. Kenapa? Enggak bermanfaat. Orang kafir pada hari kiamat, seandainya mereka bisa menebus dengan harta mereka, kan orang kafir itu Pak dikayakan, diluaskan, ya, di dunia. Makanya jangan aneh ada orang kafir kaya. Jangan aneh. Itu Allah segerakan balasannya bagi mereka. Karena kata Nabi, ad-dunya jannatun lil kafir wa sijnun lil mu'min. Dunia itu surga bagi orang-orang kafir dan neraka, bukan neraka kali Pak ya, penjara bagi orang-orang mukmin. Pada hari kiamat nanti, ya, seandainya bisa ditebus mereka dengan harta mereka, pasti mereka tebus. Nggak bisa, nggak berguna. Setiap orang mikir apa? Yatadzakarul insanu ma sa'a, apa yang telah ditunaikan, dilaksanakan, diamalkan. Apakah kebaikan atau keburukan? Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar bidhi dzarrah, pasti akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Barang siapa yang beramal keburukan walaupun kecil, ya, pasti akan melihat balasannya. Jadi sekecil perbuatan amal baik sangat berarti, Pak. Jadi jangan apa? Jangan anggap remeh perbuatan baik sekecil apapun. Ada orang yang minta tolong Pak 10.000. Kita mampu memberikannya, berikan. Ya. Ada kotak amal tadi saya lihat, ya kan? Mampu kita masukkan. Kita nggak tahu ini amal kecil mana yang bisa menyelamatkan kita di surga, menyelamatkan kita dari neraka Allah.
menyelamatkan kita di hari kiamat. Ya. Apalagi sedekah. Sedekah itu di hari kiamat itu menjadi penaung kita. Selain 7 golongan ini, kita akan nanti bahas 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kekuasaan Allah. Ketika raja-raja dunia tidak lagi bermanfaat kekuasaannya, crazy rich yang kaya-kaya melintir di dunia, nggak ada lagi manfaat hartanya. Lihat 7 golongan ini, mereka dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Naungan yang dimaksud dalam hadis ini adalah naungan arasy Allah. Naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan ahlu sunnah meyakini Allah memiliki makhluk yang paling besar, yaitu arasy. Makhluk yang paling besar yaitu arasy. Dan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yaitu naungan arasy ini. Yang mana akidah ahlu sunnah juga Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah beristiwa di atas arasy. Allah beristiwa di atas arasy. Di 7 tempat dalam Al-Quran mengatakan hal tersebut, ya. Inilah makhluk Allah yang besar sekali dan akan menaungi 7 golongan ini. Apakah cuma 7 golongan ini? Tidak. Ada dalil lain, nanti insyaallah kita sebutkan. Kita fokus ke 7 golongan ini. Yang pertama yaitu al-imamul adil, imam yang adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil, Pak. Kenapa? Karena imam yang adil itu imam yang menjaga hak-hak rakyatnya, memperhatikan kemaslahatan rakyatnya, berhukum dengan hukum Allah. Itu imam yang adil, sehingga dia menegakkan kemaslahatan dunia, kesejahteraan rakyatnya, dan menegakkan agamanya, yaitu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Islam ini butuh kekuasaan agar lebih kokoh dalam penerapannya. Bayangkan kalau penerapan Islam tidak didukung dengan kekuasaan, apa yang terjadi? Ya, kurang kokoh, mudah dirongrong, mudah dikucilkan, ya, terzalimi, tidak bisa dipraktekkan dengan menyeluruh. Makanya penting untuk kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan imam yang adil, ya. Dan inilah pemimpin yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemimpin yang zalim, jangan harap, ya, mimpi mendapatkan naungan dari Allah. Siap-siap. Bahkan kata Rasulullah, az-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Gelap orang yang zalim itu. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, syabun nasya'a fi ta'atillah, yaitu pemuda yang tumbuh besar di atas ketaatan kepada Allah. Lah kok bisa pemuda wong enom ini ketika dia tumbuh besar beribadah kepada Allah, dia mendapatkan naungan dari Allah? Kenapa, Pak? Karena dia telah beribadah di waktu di mana waktu bukan untuk ibadah kebanyakan orang. Kebanyakan pemuda kita ngapain, Pak? Apakah ibadah? Bukan. Game online. Apakah ketaatan? Bukan. Kemaksiatan, pacaran, pergaulan bebas, ya, mengambil mangga tetangga, ya kan? Lihat pemuda itu, masya Allah,
dorongan syahwatnya kuat, apalagi kawan-kawan sebayanya, sifatnya belum labil, mudah terpengaruh. Makanya kalau ada pemuda yang taat kepada Allah, muda-muda sudah taat, sudah tobat, taat, ya hebat. Ini salah satu indikator insyaallah taala mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang orang tua punya anak yang masih muda, ya diarahkan, jangan diam saja. Kalau kita diam, yang ngajarin teman, akhirnya rusak. Yang ngajarin TV, yang ngajarin media sosial, akhirnya ya, hancur generasi muda kita. Ya, pemuda. Kenapa? Karena mereka butuh bimbingan kita. Ya, dan bimbingan terbaik adalah keteladanan dari kita orang tua. Yuk nak ikut bapak sholat di masjid, yuk nak ikut bapak ngaji. Jangan nak pergi sana sholat, bapak duduk di depan rumah sambil merokok. Nah sana sholat, bapaknya nggak sholat. Nah pakai hijab, ini perempuan ceritanya ya, yang hijab, yang pula laki-laki ibunya nggak berhijab, ya nggak bisa. Maka keteladanan seperti itu. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Bukan berarti hatinya dibeleh kemudian ditaruh di depan pintu masjid. Hatinya bergantung, kangen aja ke masjid. Ya. Dia apa? Cinta masjid. Primus, primas, pria musola, pria masjid. Mau kemana pak? Ke masjid. Dari mana pak? Dari masjid. Tidur di mana pak? Di masjid. Bukan ya, bukan itu maksudnya. Dia senang lama-lama di masjid. Ini pak, kita duduk di mana sekarang pak? Hah? Di pasar? Bukan. Di masjid. Kalau bapak betah di masjid, ya sampai jam 10, sampai tertidur, ya kan? Masya Allah. Dengar kajian malah tidur, ya kan? Mudah-mudahan ya termasuk orang yang hatinya tergantung ke dalam dengan masjid, hatinya yang bergantung kepada masjid, suka ya, sholatnya jamaah di masjid bagi laki-laki kayak gitu. Mau kemana pak? Mau ke masjid. Ngapain? Ada kajian tuh. Ya, siapa tahu mendapatkan apa? Naungan dari Allah. Kenapa pak? Panas hari kiamat. Itu matahari dalam hadis Nabi didekatkan 1 mil. 1 mil. Sekarang berapa jarak matahari pak? Jutaan kilometer. Ya, jutaan, ratusan, ribuan, nggak tahu saya. Lihat di pelajaran anak, tanya anak bapak ya yang belajar IPA. Nah, berapa jarak matahari dengan bumi? Nah, ini sekarang jadi 1 mil di hari kiamat nanti. Panas, berkeringat orang pak, bercucuran. Ada yang keringatnya sampai menenggelamkan dia. Ada yang sampai lehernya nyekek. Ada yang sampai dadanya sesak. Ada yang sampai pinggangnya, kakinya, tergantung amalan. Kan panas pak. Kalau ini ada orang yang 7 golongan tadi, ya 7 golongan pak, bukan 7 orang ya, 7 golongan. Jadi siapapun yang hatinya bergantung dengan masjid, siap-siap insya Allah Allah berikan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, naungan arasnya, sehingga kita nggak panas ya. Tapi insya Allah nggak ada ceritanya kita membuli yang kepanasan. Ngapain ke kepanasan ya? Nggak ada kayak gitu. Nafsi pak. Kasihan gitu. Kasihan kita enggak ya. Kita bawa payung panas. Enggak pak. Enggak bawa payung. Kasihan kehujanan. Saya pakai payung. Hari kiamat nggak ada kayak gitu pak. Nafsi. Senang nunggu sholat di masjid. Pak pulang dulu. Nunggu kajian ini. Nunggu sholat ini, sholat isya nunggu. Ya, jadi manfaatkan antara waktu maghrib dengan waktu isya, baca Quran misalkan. Senang dia. Kadang kita sukanya apa?
warung kopi lagi. Pak mau kemana? Biasa warung kopi, ya kan? Bang mau kemana? Ya anak gaul, ya kan? Kafe ya kan gitu. Sampai nggak pasti ngomong kafe pun, ya kan? Kafe bukan kafe, ya. Gitu. Ke masjid. Kemudian yang keempat, ini dia tema kita. Warujulani tahabba fillah ijtama'a ala dzalika waftaraqa alaih. Yaitu dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Tuh. Jadi dua orang laki-laki yang cintanya berlandaskan cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta karena Allah. Aku mencintaimu, aku berteman denganmu bukan karena hartamu. Kau tuh kere, tapi karena ketaatanmu. Bukan karena jabatanmu, tapi karena keistiqomahanmu. Karena ngamalin sunnahmu, karena tauhidmu, karena akhlakmu, karena agama, Pak. Ya. Seperti itu, Bapak. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a ala dzalik, mereka berjumpa berkumpul bersama atas dasar cinta karena Allah dan meninggalkan saling berpisah juga karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya apa? Jujur dalam persahabatannya, dalam cintanya, tidak dusta, ya. Kalaupun mungkin kita harus berpisah, maka pisahnya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Pak? Dia menjaga sampai ajal menjemput. Sampai ajal menjemput. Kadang kita gini, Pak, ada masalah dikit, selek langsung la salam wala kalam. Ya, tinggalkan itu semua. Kita masih bersaudara, ya. Kok mengaku manhajnya sama, akidahnya sama, gara-gara masalah pribadi la salam wala kalam, gara-gara masalah yayasan la salam wala kalam. Nah, ini gimana? Ini akhlaknya perlu diperbaiki, ya. Ngaji Mukhtasar Minhajul Qasidin seperti itu. Tetap, ya, walaupun kita mungkin tidak bersama lagi, kita jangan saling membenci, ya. Jauh saling mendoakan, dekat saling menguatkan. Kemudian orang yang berikutnya, yang kelima, yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun talabathu lil fahishati imra'atun, yaitu laki-laki yang mendapatkan rayuan dari wanita, bukan sembarang wanita, Pak, ya, tapi wanita yang cantik, memiliki harta banyak, memiliki kekuasaan, kedudukan yang tinggi. Godaannya kuat, Pak. Bukan dia yang ngajak, wanita yang ngajak. Jadi yang nembak bukan laki-laki, perempuan yang nembak. Udah cantik, banyak duit, ya, jabatan tinggi. Gimana, Pak? Tahan gak, Pak? Bapak yang ditanya, ya, kok ibu yang ribut ini belakang? Bagi orang yang tahan mendapatkan godaan untuk ajakan berzina dari wanita seperti ini, maka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seraya berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini apa, Pak? Kata para ulama, kemungkinan yang pertama dia katakan dengan lisan. Untuk apa? Menguatkan hati. Makanya kadang kita butuh melantangkan. Begini, Bapak, sering kita itu enggan untuk menasehati. Kenapa? Takut kita yang menyelisihi, ya. Pak, sholat jamaah, kitanya nggak sholat jamaah. Pak, sholat sunnah, kitanya nggak sholat sunnah. Akhirnya takut kena senjata makan tuan, nggak mau nasihati, lolo gue. Padahal kalau mau apa, Pak?
mau istiqomah dalam kebaikan, maka berdakwahlah, menasihatilah. Ini rahasianya, menguatkan. Ketika laki-laki ini bilang ini akhafullah, aku takut kepada Allah, artinya apa? Ini komitmen saya. Ketika saya sampaikan kepada perempuan tersebut, aku takut kepada Allah, kan nggak mungkin. Ayo terjang terus, kan nggak. Aku takut kepada Allah, ya aku tinggalkan. Bukan aku lanjutkan. Sama dengan orang tadi menasihati, Kang, sholat jamaah. Ya, ketika sudah terucap keluar, nah kita pasti mikir 1000 kali ketika kita mau meninggalkan sholat jamaah. Ya, masa aku yang mengatakan, aku pula yang mendustakan, aku yang memerintahkan, aku pula yang meninggalkan, kan enggak. Jadi sebenarnya ucapan itu apa Pak? Motivasi, komitmen. Makanya Bapak seringlah ucapkan rasa cinta Bapak kepada istri. Bentuk apa Pak? Komitmen, ya, supaya terbang istrinya, ya, tumbuh cinta yang baru. Sama kita ketika bilang ini akhafullah, tumbuh semangat. Ketika kita nasihati orang, tumbuh semangat. Kita yang nasihatin kok kita yang melanggar. Nah, itu orang yang cerdas Pak ya, yang bijak. Tapi orang yang takut, takut senjata makan Tuhan, ya diam saja, kayak gitu aja. Justru dengan kita mendeklarasikan, mengungkapkan, mengutarakan, itu bentuk komitmen, motivasi, dan mungkin ya untuk menolak kita melanggar komitmen tersebut. Makanya diucapkan ini akhafullah, agar kita menjauhi perbuatan zina tersebut. Kan nggak mungkin aku takut pada Allah tapi kan nggak mungkin seperti itu. Atau juga bisa diucapkan dengan hatinya, mungkin diucapkan dengan hati. Jadi maksudnya apa? Maksudnya aku meninggalkan ini karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena hal lain, bukan karena hal lain, ya. Makanya Masya Allah Bapak, orang yang menjauhi perbuatan maksiat, terutama perzinahan, itu biasanya diberikan kemudahan oleh Allah dalam hidupnya. Buktinya adalah kisah 3 orang yang terkunci di dalam surga. Dalam surga lagi, di dalam gua. 3 orang tadi safar, turunlah hujan atau kemalaman, masuklah mereka ke dalam gua. Ternyata jatuh batu besar menutup pintu surga. Di antara 3 orang ini mengatakan, ya Allah, dulu aku jatuh cinta kepada anak pamanku, tapi dia menolakku. Tuh, zaman sekarang Pak, cinta ditolak, dukun bertindak. Nggak boleh, salah, ya. Tapi lihat zaman dulu, cinta ditolak, uang bergerak, ya kan? Apa yang dilakukannya? Ya, laki-laki ini gentle. Nah, udah dia nggak suka, nggak usah dikejar. Kalau dia butuh datang ke aku, pasti datang. Betul. Tahun depan dia si wanita datang lagi kepada laki-laki itu. Kebutuhan mendesak, pengen minjem uang. The power of kepepet. Kesempitan mendatangkan kesempatan. Akhirnya si laki-laki itu, sekarang kau datang kepadaku, aku manfaatkan kau. Oke, aku mau kasih kau uang, tapi kau harus berzinah denganku. Ya, seperti itu. Lihat, wanita yang lemah imannya mengiyakan. Tapi lihat laki-laki ini, ketika sudah di atas badan wanita, ya, tinggal sedikit lagi berzina, si wanita mengingatkan akan maksiat ini. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Janganlah engkau hancurkan, ya, cincin pernikahan sebelum waktunya. Maksudnya apa Pak? Ini nggak halal, jangan diterjang dulu, harus nikah dulu, baru halal, halalan thayyibah. Ya, alhamdulillah tadi ada saudara kita yang menikah. Ya,
halalan thayyiban. Semoga Allah memberkahi pernikahan beliau. Nah, apa yang terjadi, Pak? Akhirnya laki-laki ini karena rasa takut, lihat, akhirnya meninggalkan perzinahan tersebut, pergi dia. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan wanita itu beserta duitnya, tinggalkan, ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jikalau aku melakukannya itu karenamu, meninggalkan perzinahan itu karenamu, maka bebaskanlah kami dari kesulitan ini. Kesulitan di dunia, akhirnya pintu gua itu terbuka walaupun tidak penuh, ya. 3 orang. Ini kalau saya ceritakan lagi lama. Intinya apa? Mendatangkan kemudahan dalam urusan dunia. Dan sekarang kemudahan dalam urusan akhirat, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat, khususnya perzinahan, padahal yang ngajakin si akhwat, ya, bukan akhwat ini, ikhwat ini, ya. Cantik pula, banyak hartanya, tinggi kedudukannya, ya, nggak ada orang lagi. Kita teringat kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian yang keenam, ya ini, rajulun tasaddaqa bisadaqatin, yaitu laki-laki yang bersedekah. Bersedekah, Pak. Tapi ingat, sedekahnya ini disembunyikan sampai-sampai kata Nabi, tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, saking sembunyi-sembunyi. Sedekah sembunyi itu fadilahnya banyak. Di antaranya yang pertama, memedam murka Allah. Sebagaimana sabda Nabi, inna shadaqatas sir tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah secara bersembunyi itu memadamkan murka Allah. Al-Imam, ya, seorang cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainal Abidin, ya, radhiyallahu taala anhu, setiap malam dia menggendong karung gandum. Malam-malam, Pak, gelap gulita, nggak ada listrik, nggak ada lampu, gelap-gelapan, dia manggul sekarung gandum dan dia letakkan setiap wadah di pintu-pintu orang miskin. Setiap pagi orang miskin ketika buka pintu dapat bingkisan hadiah pemberian gandum dari Zainal Abidin tersebut. Orang yang diberi nggak tahu siapa yang ngasih ini gandum, dan nggak ada saksi karena orang pada tidur. Dia hanya sendiri sambil mengatakan apa? Inna shadaqatas sir tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi itu memedam murka Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nggak ada yang tahu. Ketahuannya kapan? Ketika wafatnya beliau. Ketika wafatnya beliau, berminggu-minggu tidak ada lagi pemberian. Si fakir miskin buka pintu rumahnya, nggak ada lagi. Ya, akhirnya bertanya-tanyalah orang-orang fakir datang ke Madinah, karena mereka tinggal di pinggiran Madinah. Datang ke kota Madinah bertanya, siapa sih gerangan yang suka memberi, kok sekarang nggak lagi memberi? Ada orang yang mengatakan mungkin dia telah wafat. Akhirnya penduduk Madinah teringat Al-Imam Zainal Abidin yang mana beliau wafat, ya, beberapa waktu yang lalu, dan ternyata ditemukan di pundaknya hitam legam karena asar efek bekas mengangkut berat-berat, ya. Ngangkut karung gandum, Pak, tiap malam. Bapak sedekahnya berboro tiap hari, Pak, ya, kayak gitu. Bukan Bapak, kita. Coba tiap hari, Pak. Seperti Abu Bakar. Siapa yang sudah sedekah hari ini? Aku, ya Rasulullah.
Padahal masih subuh, ya, masih subuh. Abu Bakar sedekah, walaupun tidak besar, Pak. Ya, 2.000, 1.000, ya. Di jamaah aja Ustadz sekalian 10.000, ya kan, 50.000, terserah Pak. Yang penting apa? Sedekahnya itu, ikhlasnya itu. Karena apa? Ini menunjukkan apa? Saking ikhlasnya dia sehingga apa? Khawatir jikalau diekspos atau terekspos akan masuk penyakit ujub, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Makanya dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Itu yang keenam. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu rajulun zakarallahu bilisanihi, yaitu laki-laki yang berzikir kepada Allah sendirian, bukan rame-rame. Sendirian, Pak. Apalagi berjamaah, apalagi ngangkat suara. Kita temukan, Pak, ya, majelis zikir ngangkat suara. Ya, hati-hati. Karena konsep zikir dalam Al-Quran itu wadhkur rabbaka tadarru'au wa khifatau wa dunal jahar. Berzikirlah kepada Allah dengan sembunyi-sembunyi, khifah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarru, rendah diri. Bukan ada yang loncat-loncat, ada yang berdiri, ada yang joget-joget berzikir. Nah, ini mana tadarru'nya? Enggak ada. Wadunal jahar, dan jangan ngangkat suara. Ini mengangkat suara pertama menarik bisikan setan untuk ujub. Oh, lihat, aku ahli zikir. Menarik godaan setan untuk riya, sum'ah. Oh, pengen dipuji. Oh, siapa yang zikir? Si Otong. Ya, dia ahli zikir. Daripada kau ahli mikir, ya. Yang ketiga, mengganggu orang lain. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Muslim yang baik, muslim yang hakiki adalah muslim yang terjaga dari dirinya muslim-muslim yang lain, dari lisannya dan tangannya. Jadi tidak terganggu oleh lisan kita. Ya, suara kita mengganggu dia. Bahkan kata Nabi, kullukum yunaji rabbakum. Ketika Nabi melihat ada sahabat baca Quran, Pak, ya, di masjid mengganggu orang sholat, Nabi memperingatkan, kullukum yunaji rabbakum. Setiap kalian itu bermunajat dengan Rabb kalian, maka janganlah ya yarfa sauta ba'dikum ala ba'din, jangan mengangkat suara kalian dengan suara yang di atas suara yang lain. Jadi saling mengganggu. Jangan. Ya. Itu konsepnya dalam Al-Quran, dan dalam sunnah pun sudah ditegaskan. Kata Nabi ketika melihat para sahabatnya berzikir dengan keras, arbi'u ala anfusikum, pelan, sayangi diri kalian wahai para sahabatku. Innakum la tad'una ghaiban wala asam wala abkam. Sesungguhnya kalian tidak menyuruh zat yang tidak ada dan zat yang tuli, tidak. Innakum tad'una qariban sami'an. Sesungguhnya kalian menyuruh zat yang maha dekat dan maha mendengar. Ya, jadi jangan, nggak perlu ngangkat suara. Konsep Al-Quran melarang, konsep hadis juga melarang. Ya, secara akal, logika, ya, kita katakan apa Pak? Masuk akal nggak sih? Kan masuk akal. Ya, dengan merendahkan suara, lebih khusyuk, lebih tadarru', lebih beradab kepada Allah. Kita kalau ngomong ke guru kita, ngangkat suara beradab enggak? Ngangkat suara ke orang tua kita beradab enggak? Enggak. Tapi kalau merendahkan suara beradab. Apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham Bapak? Lihat.
Itu fadilahnya Bapak. Yang berikutnya fadilahnya ini mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir sendirian, sepi ya. Kayak gitu. Dia bermuhasabah tentang amalnya, jauh dari pandangan manusia, jauh dari riya. Sampai apa Pak? Matanya meneteskan air mata. Tuh. Ini 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita tarik benang merah dari 7 golongan ini, mereka mendapatkan naungan dari Allah itu karena apa? Karena ikhlas mereka dan karena mereka menyelisihi hawa nafsu. Menyelisihi hawa nafsu mereka. Lihat, imam yang adil, mereka menyelisih hawa nafsunya, punya kekuasaan, tapi mereka selisih hawa nafsu mereka, enggak manfaatkan kekuasaannya, justru bersikap adil. Pemuda yang hidup, ya masih muda, mungkin secara logika umurnya masih panjang, masih seger, muda kok apa? Poya-poya, ya kan? Tua, kaya raya, mati masuk surga, mimpi, ya kan? Seperti itu. Itu kenapa? Menyelisih hawa nafsu dia. Laki-laki yang hatinya bergantung ke masjid, itu karena hawa nafsu apa? Karena menyelisih hawa nafsu. Ngapain? Kenapa nggak ikut majelis di luar sana ngobrol kongko, tapi dia malah ingat masjid, bergantung kepada masjid karena menyelisih hawa nafsu. Laki-laki yang diajak zina, menyelisihi hawa nafsu. Seperti itu. Orang yang berzikir sendirian tadi sampai airnya menetes. Kenapa sampai seperti itu? Karena menyelisihi hawa nafsu dia. Ya, maka Allah selamatkan mereka yang 7 tadi dari ya panasnya hari kiamat. Di sana ada riwayat lain selain 7 orang ini, ya seperti apa Pak? Yaitu sabda Nabi, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu fi dhillihi. Barang siapa yang menunda hutangnya orang yang kesulitan. Ada orang minjem ke kita, kita kasih tangguh. Maaf Pak, saya belum punya uang untuk bayar utang. Ya, mohon berikan penangguhan lagi. Ya, sila saya kasih penangguhan. Orang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah. Apalagi sampai membebaskan hutang, udah gak usah dibayar, aku ikhlas. Orang seperti ini kata Nabi akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga orang yang berperang berjihad di jalan Allah, orang yang membantu jihad, dan pedagang yang jujur. Ya, dalam hadis juga ya, itu juga akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan dari sedekahnya tersebut, dan masih banyak yang lain. Mudah-mudahan apa yang disebutkan itu bisa memotivasi kita untuk beramal saleh dan berakhlak mulia sehingga mendapatkan kemuliaan akhirat khususnya dan dunia. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika terlalu panjang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah soalnya mungkin ya ditunda dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.